Dalam Islam, janji-janji Allah kepada hambanya adalah kepastian yang tak pernah meleset. Dalam Islam, Allah berjanji bahwa setiap kesulitan akan diiringi kemudahan. Dalam Al-Quran, Surah Al-Insyirah ayat 6, Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Bagi yang sabar menghadapi ujian, Allah menjanjikan pahala yang tak terhingga. Bagi yang taat, surga menjadi balasan. Dan bagi yang bertawakal, Allah berjanji akan mencukupi segala kebutuhan." Janji-janji ini mendekat dengan setiap langkah kita menuju ketaatan. Ketika kita berdoa, Allah mendengar. Ketika kita bersyukur, nikmatnya bertambah. Hari-hari berlalu, dan janji Allah tentang akhirat makin nyata. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin besar harapan kita akan janjinya. Maka, teruslah beriman, karena janji Allah adalah sebenar-benarnya kepastian. Dalam Islam, harga diri suami adalah salah satu hal yang harus dijaga, karena suami memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga. Ada beberapa penyebab harga diri suami tersakiti, di antaranya: 1. Kurangnya rasa hormat dari istri. Ketika istri berbicara atau bertindak tanpa memperhatikan perasaan suami, seperti meremehkan keputusannya di depan orang lain, hal ini dapat melukai harga dirinya. 2. Perbandingan dengan orang lain. Membandingkan suami dengan laki-laki lain, baik dalam hal materi, sifat, atau kemampuan, bisa membuat suami merasa kurang dihargai. 3. Mengabaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Jika istri tidak mendukung suami dalam tugasnya atau mengabaikan perannya, ini dapat membuat suami merasa tidak dihormati sebagai kepala keluarga. Dalam Islam, suami dan istri saling melengkapi, dan memahami peran masing-masing sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, setiap umat muslim wajib menjawab 3 pertanyaan utama dalam kubur, yang dikenal sebagai fitnah kubur. Pertanyaan ini diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk menguji keimanan seseorang. Pertanyaannya adalah: 1. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawaban: Allah adalah Tuhanku. 2. Madinuka? Apa agamamu? Jawaban: Islam adalah agamaku. 3. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawaban: Nabi Muhammad adalah nabiku. Ketiga pertanyaan ini tidak hanya dijawab dengan lisan, tetapi dengan iman dan amalan selama hidup. Oleh karena itu, memperkuat iman, mengikuti ajaran Islam, dan meneladani Rasulullah adalah bekal agar kita dapat menjawab dengan benar. Dalam Islam, korupsi adalah dosa besar dalam Islam karena mengambil hak orang lain secara zalim. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil." Qiyas, Al-Baqarah 188. Pelaku korupsi dianggap sebagai pengkhianat yang merusak kepercayaan dan keadilan di masyarakat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang kami angkat menjadi pemimpin, lalu dia mengambil sesuatu di luar yang diizinkan, maka itu adalah kecurangan." Hai Muslim, azab bagi pelaku korupsi sangat berat, baik di dunia maupun akhirat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap harta haram yang mereka ambil, dan itu bisa menjadi bahan bakar api neraka. Islam menegaskan bahwa harta haram tidak akan membawa berkah, malah akan mendatangkan kehancuran bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam Islam, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan luar biasa dalam Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai sosok yang keras dan tegas. Namun setelah memeluk Islam, ia menjadi pembela utama agama Allah. Umar terkenal dengan keberaniannya, keadilan yang luar biasa, dan kepemimpinannya yang bijaksana. Sebagai khalifah kedua, Umar membawa kemajuan besar bagi umat Islam, seperti perluasan wilayah Islam, sistem administrasi negara yang tertata, dan perlindungan hak-hak rakyat, termasuk non-muslim. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Jika ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar." Hal ini menunjukkan ketinggian iman dan karakternya yang luar biasa. Umar juga dijuluki Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang benar dan salah, karena kecerdasannya dalam menegakkan kebenaran. Dalam Islam, tidak ada tempat yang lebih mengerikan daripada neraka jahanam. Neraka adalah tempat azab yang disediakan Allah bagi orang-orang yang durhaka dan tidak taat. Namun, yang lebih menakutkan daripada siksa neraka itu sendiri
adalah murka Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penghuni neraka adalah mereka yang tidak mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Muslim. Kehilangan cinta Allah adalah puncak penderitaan, karena seluruh keberkahan dan kebaikan datang darinya. Bayangkan, neraka dengan api yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia, penuh dengan siksa yang tidak terbayangkan. Tapi, lebih pedih lagi adalah kesadaran bahwa orang yang masuk ke sana telah dijauhkan dari rahmat Allah. Oleh sebab itu, kita harus memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan murkanya, serta dimasukkan ke dalam rahmatnya yang luas. Dalam Islam, olahraga sangat dianjurkan karena mendukung kesehatan tubuh dan kebugaran jasmani, yang juga merupakan amanah dari Allah. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan beberapa bentuk olahraga, seperti berkuda, memanah, dan berenang. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga tubuh agar tetap sehat adalah bagian dari ibadah. Selain itu, olahraga juga membantu memperkuat semangat, meningkatkan ketahanan fisik, dan menjaga keseimbangan hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, yang mengingatkan kita untuk merawat tubuh dengan baik melalui aktivitas fisik yang bermanfaat. Oleh karena itu, setiap jenis olahraga yang positif dan menyehatkan, selama tidak melanggar batasan syariat, sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, salah satu kalimat yang paling disukai Allah adalah zikir yang sederhana namun penuh makna. Subhanallahil wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Rasulullah bersabda bahwa dua kalimat ini ringan di lisan, berat di timbangan amal, dan sangat dicintai oleh Allah. Kalimat ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mengingat dan memuji Allah dalam segala keadaan. Dengan melafalkannya, seorang hamba tidak hanya memperoleh pahala, tetapi juga mendekatkan dirinya pada Allah, membersihkan hati, dan menenangkan jiwa. Kalimat ini menjadi bukti bahwa kebaikan terbesar dalam Islam kadang datang dari amalan yang sederhana namun tulus.